Ya, profesionalisme di bidang saya yaitu sebagai arsitek itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan desain yang telah dibuatnya dengan memperhatikan segala aspek, di antaranya aspek alam, aspek manusiawi, serta aspek lainnya. Profesionalisme menurut saya sebagai mahasiswa itu yang pertama itu disiplin. Disiplin dalam hal mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakannya sebaik mungkin. Kemudian kita sebagai mahasiswa itu diproyeksikan untuk memasuki dunia kerja, dan di dalam dunia kerja itu yang paling penting adalah attitude. Menurut saya attitude itu merupakan profesionalisme. Jadi saya sebagai teknisi lift dan eskalator, menurut saya profesionalisme itu menepati janji atau kontrak yang sudah kita sepakati bersama oleh klien. Contohnya dari kontrak servis berkala, perawatan rutin. Jika sesuai kontrak yang tertera itu 2 minggu sekali servis, berarti 2 bulan sekali. Itu kita harus sesuai janji atau kontrak yang sudah disepakati oleh klien bersama. Nah, itu bisa disebut profesional, menepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ustadz mengartikan yang dimaksud dengan profesionalisme dalam bidang saya harus mempertanggungjawabkan yang mana ilmu yang saya ajarkan ini apakah sudah difahami oleh orang yang mendengarkan atau murid saya ini. Jadi saya harus bertanggung jawab, dan ketika saya menyampaikan, saya harus benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan sehingga mudah dimengerti oleh murid ini. Kalau untuk experience atau pengalaman dalam arsitektur itu banyak sih sebenarnya. Yang pertama, seneng kalau misalnya ada project masuk terus bisa ngedesain tergantung kliennya mau. Tapi yang paling kesel sih kalau banyak revisi dari klien itu yang bikin susah tidur. Itu aja sih. Ya, pengalaman saya sebagai mahasiswa dan sampai saat ini masih menjadi mahasiswa dalam dunia perkuliahan itu, yang pertama membangun relasi, yaitu untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian dengan seiring berjalannya perkuliahan, semakin lama tugas akan semakin sulit, sehingga saya membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikannya, sehingga jam tidur saya pun menjadi tidak teratur. Untuk menjadi profesional, ini juga bisa diambil dari pengalaman. Nah, jadi misalnya saya teknisi lift eskalator, misalnya kita mengalami suatu masalah atau suatu trouble, misalnya di lift itu pintu susah buka. Nah, ini kita bisa mencari solusinya, kita bisa mencari cara ngebenerinnya. Nah, untuk menjadi profesional, kita semakin banyak pengalaman trouble, semakin terampil kita dalam memecahkan trouble tersebut. Nah, ini juga bisa membuat kita menjadi seorang profesional. Untuk pengalaman selama saya menjadi ustadz, saya cukup bahagia, senang. Karena kenapa? Saya bisa membuat orang menjadi mengerti atau paham agamanya. Ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bisa mendapatkan pahala. Ya, kalau menurut saya untuk membangun profesionalisme dalam diri seseorang itu, yang pertama itu tekun terhadap apa yang dijalaninya, terus juga cinta terhadap bidangnya, karena dengan kecintaan kita bisa suka dan bisa konsisten di dalam bidang tersebut sampai
sampai kita bisa mencapai profesional? Ya, menurut saya menjadi seorang profesional dalam bidang saya sebagai mahasiswa itu, yang pertama itu niat, itu yang paling penting. Yang kedua itu ikhlas dalam mengerjakan sesuatu hal, dan yang ketiga itu bekerja keras dalam mengerjakan sesuatu yang ditugaskan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk menjadi profesional itu ya kita harus senang dengan hal yang kita kerjakan. Contohnya saya sebagai teknisi lift itu kita harus senang dalam mencari solusi dari trouble. Jadi menempatkan diri kita bagaimana caranya kita terhibur dalam memecahkan trouble. Jadi kita tidak akan merasa tertekan dalam pekerjaan. Nah, sehingga kita bisa menjadi senang dalam bidang kita, sehingga bisa menjadikan kita sebagai seorang yang profesional. Dalam membangun profesional di dalam diri saya yang harus saya lakukan yaitu pertama niatnya kita harus total. Kedua yaitu tujuan kita dalam ingin menjadi profesional itu apa. Terus yang ketiga, kita harus senang karena sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita tidak senang pasti kita tidak akan melakukannya. Jadi itu yang penting, kita harus senang, bahagia. Mungkin itu saja dari saya.